saya pegang gitu Bang. Jadi yang Ya, saya pahamin bahwa penebusan itu lewat kematian Yesus sebagai Tuhan gitu Bang. Cuman bagi saya pengertian Tuhan itu apa yang disebut Tuhan dalam bahasa Indonesia itu bagi saya ada dua pengertian Bang. Tuhan yang artinya itu yang Sang Maha Kuasa, yang mencipta langit dan bumi dan segala yang ada, yang seperti itulah yang kalau di Islam mungkin disebut dengan Allah gitu ya. Maaf koreksi kalau saya salah ya Bang. Dan satu lagi Tuhan yang berarti adalah sosok ataupun sesuatu yang menguasai hidup kita. Artinya kita nih kita menundukkan diri di bawah kekuasaannya Dia. Artinya hidup kita adalah milik Dia gitu Bang. Jadi penebusan Yesus di kayu salib mati itu adalah untuk mereka yang percaya akan karya itu dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka, Bang. Tuhan dalam artian mereka sudah tidak memiliki hidup sendiri lagi, tapi semua dikuasai oleh Yesus. Jadi memang saya maklumin banyak eh, orang-orang Kristen maupun yang non-Kristen yang agak salah nangkap nih Bang, yang masalah anugerah ini. Jadi asal percaya Yesus selamat, asal percaya Yesus masuk surga. Bagi saya tidak sesimpel itu. Jadi percayanya ini percaya apa dulu gitu. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu yang menguasai hidup kita dan Dia adalah juru oke, selamat kita. Memang agak susah sih baik. dipaham, Bang. Bang Nemo, Ya, Bang. apa yang disampaikan barusan dari pihak Muslim dan apa yang tadi Anda singgung bahwa Mm-mm, percaya dia itu masuk surga selamat, mm-mm. betul. Iya, Kenapa? Betulnya, menurut denominasi Lutheran iya Bang. tentang masalah keselamatan, tetapi tidak betul menurut denominasi Calvinis atau Reform. Itu yang terjadi, Bang. Jadi Iya. jangan salahkan kami karena masalah Mm-mm, keselamatan di internal Anda dengan berbagai denominasi seperti halnya Lutheran, seperti Calvinis, itu berbeda, Bang. Apalagi Armenia, apalagi mm-mm, masalah Katolik yang mengenal keselamatan universal. mm. Maksudnya bahwa siapapun itu meskipun tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan, dia akan mendapatkan keselamatan. Itu keselamatan universal dan bahkan diakui oleh pihak Protestan. Mungkin Anda pernah dengar Erastus Sabdono yang melahirkan gereja Rehobot, dia pun meyakini keselamatan universal. Kami punya datanya secara Saya baru cetak. tahu itu Bang. Artinya, Anda cek sajalah Erastus Sabdono ya, mantan dari Mm-mm. GBI, bahwa Iya. posisi Kalau orangnya keselamatan sih saya tahu sih. universal, ya, saya Mm. memiliki bukunya, bahwa posisi di keselamatan universal pun diakui oleh yang bersangkutan. Artinya, keselamatan di internal Anda benar menurut kalangan tertentu, tetapi tidak benar menurut kalangan yang lain. Itu Iya. Bang maksudnya. Lanjut. Mm-mm. Iya, jadi emang kembali lagi saya berprinsip ini apa yang saya percaya dan saya pegang. Jadi kalau memang ada yang di luar daripada itu ya nggak apa-apa, saya hargai itu iman mereka gitu kan, itu yang mereka percayain gitu. Jadi biar bagaimanapun saya berpikir cuma menyampaikan saja masalah percaya atau tidak apa itu semua urusan Tuhan lah, itu urusan Tuhan untuk memberikan pencerahan kepada masing-masing orang gitu Bang. Nah jadi kembali lagi yang masalah penebusan yang murah itu, tanda kutip murahan itu, jadi kalau kita bilang percaya, hanya percaya, yang kita perlu garis bawahin ini percayanya itu percaya sebagai apa? Yang saya garis bawahin percaya sebagai Tuhan, artinya kita sudah menyerahkan hidup kita di dalam kekuasaan Tuhan Yesus. Makanya Yesus itu dibilang Tuhan di Perjanjian Baru dari terjemahan Lord gitu kan Bang. Lord itu artinya kayak semacam lordnya budak lah gitu. Artinya bahkan hidupnya, Dinamanya bahkan kurios. iya itu sebagai itu. Nah, ada orang-orang yang cuman bilang, "Aku percaya Yesus, aku selamat, aku percaya Yesus, aku selamat." Tapi hidupnya tidak menjalankan atau tidak takut sama Tuhan, enjoy-enjoy aja bikin dosa atau segala macam, enjoy aja. Saya tidak menghakimi dia tidak selamat, tapi menjadi tanda tanya besar percayanya itu percaya seperti apa gitu. Dan saya Percayanya itu curiga Anda itu mhm, dari Calvinis, kalau nggak dari Armenian. Karena Anda tadi menolak secara tidak langsung dari mhm, pandangan Lutheran. Itu Bang.
Sederhana saja gini Eh, lah, saya kasih pertanyaan satu. ya oke Bang. Ketika Anda pernah mendengar kejadian Santo Bartolomeus di Paris? Nggak tahu Bang, saya kurang tahu Oke, gitu yang cek begitu-begituan Bang. Google, cek Google. Mm, Bagaimana kala itu posisi dari adanya antar oten, posisinya saling menjadi pelaku dan menjadi korban. Entah berapa puluh ribu, pertanyaannya simpel. mm. Di siapa di antara mereka yang mendapatkan keselamatan? Padahal sama-sama mengakui Yesus Bisa sebagai Abang juru simpulkan selamat. mungkin Bang kejadiannya apa Bang? Disingkat singkat gitu, ada Perang kejadiannya gimana? saudara di internal Anda di Paris yang melahirkan entah berapa puluh ribu atau ratus ribu Oh korbannya. maksudnya perang Itu perang sesama saudara. sesama Kristen Bang. Ya, Oke. pertanyaannya, siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak? Padahal keduanya sama-sama kedua pihak meyakini sebagai juru selamat. Dan Oh, itu genom tidak itu bisa ya. dijawab oleh siapa? Roti kehidupan. Hingga detik ini, dia nggak bisa jawab. Mana yang Ya selamat? saya juga nggak bisa jawab Bang. Ya sudah, Memang berarti kan nggak keselamatan di karena Anda memang tidak ada kepastian. bukan gitu. Maksudnya karena saya tidak tahu apa yang di hati mereka masing-masing atau yang bagaimana saya tidak tahu internal hati mereka bagaimana saya kurang tahu Bang. Apalagi saya juga nggak tahu peristiwanya gitu kan. Nah jadi kembali lagi saya menyampaikan apa yang saya yakini bagi diri saya sendiri gitu Bang. Jadi kalau untuk orang lain ya saya nggak berani menghakimin, biarlah itu jadi urusan Tuhan nanti bahwa oh si A ini begini-begini maka dia akan tidak selamat, si B gini-gini dia akan selamat. Pak. Saya nggak berani Bang. Kalau bayi Bang, mendapat keselamatan nggak? Gimana Bang? Bayi mendapatkan keselamatan nggak? Sejauh yang tidak ada tertulis di Alkitab ataupun petunjuknya di Alkitab, saya tidak berani jawab iya atau tidak Bang. Saya tidak tahu Ya Bang. itu Jadi semakin membuktikan di Anda tidak sama sekali ada kepastian. Ditanya bayi aja nggak ada jawaban. ya nggak apa-apa. Memang saya tidak tahu jawabannya Bang. Bang, Karena kalau boleh saya nanya kalau nggak? kalau Ini tidak ada di dosa yang Alkitab saya nggak ditebus berani itu dosa asumsi. apa, Bang? Kalau boleh tahu, Bang. Dosa yang ditebus itu dosa apa, Bang? Yang saya pahami sih dosa dosa warisan dan dosa dosa yang dibuat sendiri juga, Bang. Jadi kalau dosa warisan ya mungkin seperti bayi itu mungkin ya, seperti bayi atau apa yang masih belum mengerti gitu, Bang. Kalau yang sudah mulai ngerti, ya itu yang ditebus itu dosa manusia itu. Pertanyaan pertama, ketika Mm-mm. seorang bayi itu sudah meninggal, misalnya dia meninggal di kandungan ya, belum Iya. sempat dibaptis, itu udah tertebus belum? Dia kan belum dibaptis tuh. Sebentar Bung Mm. Ben. Ya, pertanyaan kedua, Bau jadi saya Bung. kok nggak pernah tahu ya bahwa saya yang ditebus adalah dosa waris dan dosa perbuatan itu di mana, Bang ya? Mungkin bisa kasih tahu saya dalilnya, Bang. Mungkin ini maaf Bang, ini kan contohnya gini Bang, kayak contoh peristiwa pelacur itu Bang yang mau dilempari batu tuh sama orang-orang Yahudi. Artinya dia kan berdosa apa yang dia lakukan gitu kan. Nah, oleh oleh Yesus kan dikasih garis tuh di tanah tuh. Siapa yang nggak ayo siapa yang suci atau siapa yang tidak berbuat dosa boleh lempar dia pertama kali. Nggak ada yang berani. Setelah selesai, Yesus bilang sama sama pelacur itu, udah kamu pun tidak ada yang menghukum kamu, tapi jangan berbuat dosa lagi, gitu. Artinya itu kan dosa yang perbuatan dia sendiri gitu, Bang. Pertanyaannya itu posisinya sejak kejadian yang betul terjadi ataukah apa fiktif itu? Karena kalau kita lihat itu ternyata bisa dipertanyakan dan diragukan para penulisnya, Bang. Itu pertanyaan penting. Iya, bagi saya yang mempercayai Alkitab. Jadi gini, Bang, ada sebuah buku namanya Alkitab lah. Maaf kalau ada argumen dari Islam yang maksudnya menyinggung ngambil dari Islam apa, tapi yang nyatanya sekarang kan namanya Alkitab itu mengatur kitab suci Kristen lah gitu kan. Nah, jadi saya pada posisi mau mempercayai isinya atau mau tidak percaya isinya gitu, Bang. Saya dalam beriman, beragama, saya ngambil satu posisi yang nggak bisa abu-abu. Saya nggak mau abu-abu gitu, Bang. Kalau saya memang nggak percaya, ya saya nggak percaya sekalian.
Kalau saya percaya, ya saya percaya Maksudnya sekalian. gini Bang, kisah Jadi, tentang kepelacur tersebut kan ditulis di iya, dalam Bible Anda. heeh. Pertanyaannya, apakah penulisnya itu Nah, kredibel dan bisa dipercaya ketika dari kalangan internal Anda, dalam tataran para sarjana Anda, itu meragukan bahwa mereka semua itulah murid-muridnya Tuhan Anda. Itu yang terjadi, Bang. iya Makanya saya mereka, bertanya, kisahnya itu fiktif ataukah tidak? Kalau benar-benar tidak fiktif, tentu saja para penulisnya bisa diketahui kredibilitasnya. iya maksud saya bagi mereka meragukan atau gimana, tapi bagi saya memilih untuk percaya Bang, bahwa itu kejadian benar-benar nyata gitu. Entah apa Tetapi Anda dasarnya kalau tidak bisa membuktikan penulisnya itu nggak bisa, nggak bisa. dipercaya. Saya bukannya Ya susah. akademisi yang apa, yang tahu sejarah begini begitu. Saya tidak, bukan seperti itu Bang. Maaf Bang. Bang Nemo, saya tanya, Ya, bilang Yesus menarik garis di tanah ya. Nah, pertanyaan saya itu iya menarik Bang. garis atau menulis, Bang? Menulis ya, lupa saya agak. Nah, Pokoknya ada menggores di tanah gitu deh pokoknya deh. ya itu kalau ayatnya menulis, Bang ya. Di bahasa Oke. Yunaninya juga itu aja grapo, berarti Oh iya, menulis. oke. Heeh. Nah, pertanyaan saya yang ditulis apa, Bang? Lupa saya Bang, apa ya? Emang nggak ada yang Wah, ini nggak ada. pertanyaan si Glenn nih. Hah? Lupa Kenapa, saya. Bang Ben? Si Glenn nih bisa Enggak, aja nih kalau mesti nanya. itu biarlah gini Bang, biarlah jadi PR saya, boleh Bang? Saya pelajari dulu. Abang nyari kemanapun nggak ada yang tahu, Bang. Oh berarti ya nggak tahu berarti Bang. Ya, makanya maksudnya itu berarti Cuman tadi bukan kan menarik Glenn garis. bawa ayat ya Bang ya, yang bahasanya tentang anak-anak kecil pewaris kerajaan Iya. surga Bang ya. Artinya mereka kan nggak perlu penebusan Bang. Nggak perlu penebusan lewat Gini, tiang Bang. salib, sudah bisa masuk surga Bang. Kalau itu gini Bang, yang saya pahami Bang, bukan anak-anak kecilnya seperti ininya, tapi menjadi seperti anak-anak kecil, maksudnya soal hati Bang. Jadi gini, yang saya pelajari, Tuhan itu berkeinginan saya hidup selalu berketergantungan sama Dia, selalu gitu Bang. Dalam doa, dalam keterhubungan, dalam firman, saya selalu terhubung kepada Tuhan melalui Roh Kudus yang ada dalam diri saya gitu Bang. Jadi saya dalam apa-apa, dalam pekerjaan, dalam apa mengambil putusan apa, saya selalu berdoa dan saya bisa dapat pencerahan dari Roh Kudus, harus bagaimana. Itu yang saya yakinin gitu Bang. Nah, ketergantungan kepada Tuhan itulah seperti seorang anak kecil kepada bapaknya, yang artinya kata bapaknya, "Kamu ke sana." Ya udah ke sana, nurut aja. "Kamu ke sini." Ya, aku nurut aja ke sini gitu, Bang. Nah, makanya Jangan lupakan, berarti anak kecil itu pun punya mama. Berarti berserah ibu, Bang ya. boleh kemana Berarti aja. berserah ya. betul, berserah, betul Bang, Bang. ya. Betul Bang. Berarti Jadi berserah, makanya sebenarnya saya sudah lama juga sebenarnya saya bertanya-tanya, kenapa ya itu Tuhan melarang Adam untuk makan pohon buah pengetahuan. Sebentar Bang Nemolizer, Oh ya, oke. sebentar. Iya, Bang. Aduh, ini bau tai, bau kotoran. Oh, ada kiamat rupanya. Kiamat? Kita tendang ya. Baca bismillah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jedar. Nggak apa. Tadi bau kotoran tadi. Baju oranye bentar lagi, tenang aja. Bau kotoran tadi. Baju oranye itu. Lanjut. Udah aman kok. Iya, jadi kenapa Adam dilarang gitu kan makan pohon pengetahuan itu? Tadinya saya pikir, mungkin Jadi, karena Tuhan. Gini Bang Nemo, Iya. berarti kan apabila kalau Halo, gimana Bang? jadi kan kata Abang seperti anak-anak, berarti kan anak-anak itu kan bergantung pada bapaknya, betul kan? Iya, betul Bang. Anak berarti iya. Sorry, putus-putus Bang. Anak kecil berarti kan anak kecil ini bergantung Putus-putus Bang. penuh pada. Suaranya putus-putus Bang Glenn. Merah tuh. Jaringannya merah. Coba naik tower dulu Glenn. Apa saya bisa lanjut dulu Bang? Iya, di situ kan ada kata bertobat seperti anak kecil, empunya kerajaan surga. Ya, betul. Nah, artinya kan nggak perlu penebusan di atas kayu salib lah.
Bahkan ketika itu Yesus bilang gini ke Bang. seorang perempuan, dosamu telah diampuni. Tuh Yesus, berarti dosa perempuan itu bisa diampuni tanpa harus yang namanya sebuah prosesi penyaliban. Itu saya pikir bagi saya itu kuasa Yesus sebagai Tuhan, Bang. Jadi dia bisa mengampuni dosa orang. Oh, bukan Makanya ku ampuni ya situ, diampuni. Bukan ku diampuni ya. ampuni. Dia di situ bilang diampuni. Artinya, Ya, tapi yang ada saya garis bawahi adalah ternyata sebuah dosa itu bisa diampuni tanpa harus adanya prosesi penyaliban. iya, itu bagi saya itu kasus-kasus yang di luar itu ada kasus-kasus kedaulatan Tuhan, Bang, kedaulatan Allah Bapa gitu, Bang. Jadi ada juga di ayat lainnya juga kan Yesus punya otoritas untuk mengampuni dosa kan. Makanya bangsa Yahudi kan marah sama dia kan. Wah, siapa nih orang ini kok bisa menghujat Kalau Allah, dia punya berani mengampuni. otoritas untuk mengampuni dosa, Bang, kenapa dia harus mati di lewat penyaliban, Bang? Itu Nggak karena logik memang buat saya. ya nggak apa-apa, Bang. Ya karena kalau bagi saya itu karena memang penyaliban Yesus itu memang sudah harus terjadi dan direncanakan sudah sejak lama dari awal gitu, Bang. Dan memang itu harus terjadi gitu, Bang. Memang harus terjadi. Jadi Kalau sudah bukan Yesus. direncanakan berarti bunuh diri dong. Iya, Iya, memang bunuh diri berencana. memang Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia itu sejak lahirnya pun saya pikir nih asumsi ya Bang ya, asumsi sejak lahirnya umur 1, 2, 3 dan seterusnya dia sudah tahu ending hidup dia itu seperti apa, dia sudah tahu Bang. Dan Memang dia pun dia sudah tahu, tujuannya Bang Nemo, dan dia pun bakal sudah tahu pula ketika dia dikasih nenen sama mamahnya. iya, karena memang kan manusia harus Ya melalui proses itu Bang. Allah, Karena segitunya Tuhan ya, menurut kalau Anda? kalau iya kalau dia tidak melalui proses-proses seperti layaknya manusia, nanti dia tidak bisa disebut sebagai manusia. Dan Yesus itu jadi manusia kan sebagai yang saudara sulung bagi orang-orang Kristen, bahwa apa yang dilakukan Yesus, apa yang dilakukan Yesus selama hidupnya sebagai manusia, artinya menjadi contoh bagi orang-orang Kristen yang pengikut Yesus. Kalau memang mengakui bahwa aku pengikut Yesus, ya berarti harus menjadi contoh apa yang dilakukan Yesus gitu Bang. Kalau memang percaya bahwa Yesus adalah Tuhanku gitu kan. Nah, seperti misalkan Yesus dihina, dipukulin dan segala macam, tapi tidak membalas dengan kejahatan, melainkan malah dia balik berdoa untuk memberkati orang itu. Dan sesuai juga dengan firman-Nya Ini kan. kena pembatasan ini. Gimana Bang? Mulai melebar ini pembahasannya. Oh Kena iya, pembatasan, makanya ini susahnya kalau temanya ini nggak ada ini. Iya. Makanya dia udah wanti-wanti dari awal nih. Nggak pembatasan nih, peringatan nih. Oh gitu ya, maaf Bang. Gara-gara saya ya Bang ya? Enggak, sama-sama. Tapi aman kok. Salah kita juga ditebus kok sama Tuhan Bang, aman. Mungkin kita balik topik aja Bang. Amin, Sinyal amin. parah, sinyal Amin. parah. Ya, yang di bawah ya di-tap-tap ya, di-tap-tap terus, di-tap-tap, di-share biar rumah Itu yang tetap warna kokoh. love orange itu, nah itu yang di-tap-tap teman-teman ya. Yang warna Iya. love orange itu yang di-tap-tap. Jadi para kafir laknatullah itu gitu mereka tuh. Kalau ada oten yang santun mau belajar, kepanasan itu di grup tele, ini room ini report. Nah, begitu mereka itu. Silakan ya di tap-tap terus, di tap-tap, di-share ya. Terima kasih buat yang sudah tap-tap. Ayo kita Tapi balik. abang ini tadi mengakui bahwasanya Yesus itu hanya Lord ya, bukan God ya. Artinya ada dua Tuhan ya Bang ya. Oh, Yesus itu Lord itu sebagai penguasa hidup orang-orang yang percaya kepada Dia, Bang. Yang Iya. Dia menebus Tapi orang-orang kan itu. beda ya antara Lord sama Tapi God ya. Tapi kalau dia sebagai God itu kembali kan ke Tritunggal, Trinitas ya kalau Bang akademik yang tadi penggolongin ya, Trinitas apa-apa gitu. Iya, Saya percaya Trinitas. yang seperti itu, Saya percaya yang itu, Bang. Iya, Artinya berarti kan ada lebih dari satu ya sesembahannya Bang ya. satu kesatuan sih, Bang.
Satu Ya, satu 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 kesatuan itu kan kesatuan. berarti lebih dari satu dijadikan Oh, satu. Benar nggak? karena gini, Yesus bilang, "Aku dan Bapa adalah satu. Bapa dalam aku dalam Bapa." Jadi baik saya menyebut Iya, dalam dalam Yohanes doa, 17, 21 sama 23 murid-murid ya, juga gitu kok. ya, Murid-murid ada di dalam aku, ada di dalam Bapa, murid-murid menjadi satu dengan aku dan menjadi Bapa. Wah, jadi banyak iya. itu, Bang. Oh, nggak ada jadi Bapa kali Bang, tapi Bang rasanya Bang. Iya, Kalau yang Bapa yang ada satu di dalam aku, ada di dalam Bapa, menjadi satu dengan aku, menjadi satu dengan Bapa, bukan menjadi Bapa maksudnya. iya, itu ya. Itu Bang Kris ada puzzle news. Tim permintaan naik nggak? Naikkan dia outnya. Puzzle news. Biar lebih Puzzle hidup. news. Puzzle news. Oke. Gitu ya. Dan dia santun. Tidak ada di sini puzzle Oh, news. tidak ada. Silakan puzzle news naik ya. Tidak ada. Kenapa dia oten ya? Dia oten dan dia santun itu kan, dan dengan Nemo Santun. ini ternyata mulai melebar ya pembahasannya itu. Lebar, makanya kita fokus Iya. aja. Oke Nemo, kita di sini aja. Nemo kan tidak bawa Alkitab ya? Ada Bang, ada bawa Bang. Ada ya. Nah, Ada. itu lebih baik. Kalau gitu kita temanya ontologi saja. Ketuhanan. Fokus saja ketuhanan. Oke. Tidak usah sejarah karena kalau kita panjang sejarah sampai 1 minggu pun yang Iya, dicari lagian apa dari sejarah tadi? Tuhan, tetap Tuhan kan? iya, lagian saya nggak Makanya, sama sekali nggak tahu sejarah Bang. ya, makanya fokus ke sejarah saja kita. Iya. Ke sejarah. Astagfirullahaladzim. Fokus ke Tuhan saja. Ya. Ketuhanan itu seperti apa yang Neolizer pahami? Ketuhanan yang saya percayai dan pahamin itu ya bahwa satu Tuhan Allah Bapa itu Bang. Allah Bapa, tapi dia menjadikan firman-Nya jadi berwujud Bang. Jadi berwujud yaitu Yesus gitu. Jadi Yesus. Tapi bukan Artinya berarti Yesus bukan Tuhan, Bang? Tuhan juga karena satu kan pada mulanya adalah firman itu adalah Allah dan firman itu Firman itu bersama-sama perkataan. Allah gitu. Firman itu perkataan. Ya tapi menurut Alkitab yang saya pelajari, yang saya Tidak. percayain firman itu adalah Allah ya, gitu Bang. jadi yang sering Ya. dipakai gereja untuk ini maaf ya Bang, aku to the point aja. Yang sering ini karena ada malam kita langsung to the point aja, nggak usah Ya basa-basi. nggak apa-apa Bang. Jadi yang sering dibawa gereja untuk penyesatan itu ada di ayat 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Itu yang sering dijadikan itu. Nah, yang harus kita ketahui itu perkataan siapa, pernyataan siapa. Kalau yang mengatakan pada Iya, mulanya adalah firman itu adalah Allah, dan sama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, tuh nggak ada yang salah di situ. Nggak ada yang salah, karena firman itu ucapan, perkataan dari siapa? Dari Allah. Theos ini tadi. Nggak ada yang salah. Yang salah itu tadi kalau dibawa ke ayat 14. Nah, makanya kalau mau lebih paham, firman yang dimaksud itu untuk siapa? Kepada manusia pilihan, nabi, utusan, untuk menyampaikan ulang firman-Nya, menyampaikan kepada siapa? Umatnya. Oleh siapa? Utusan ini, para nabi ini. Di mana buktinya, Chris? Ada di Yohanes 17 ayat 8. Di situ kan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kau sampaikan kepada mereka dan mereka yang telah menerimanya. Artinya sang utusan ini, sang juru selamat ini menerima firman, dan firman yang dia terima disampaikan ulang kepada kaum-kaumnya. Paham seperti itu ya? Dan dikatakan lagi di situ, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi jelas di situ diutus. Dan dia menerima firman untuk menyampaikan ulang firman yang diterima dia untuk kaumnya. Kalau abang katakan dia diciptakan tetap Tuhan, Bang, bukan nggak berani Muslim beranalogi. Kalau Muslim abang suruh beranalogi, ini berandai-andai Bang. Berandai kata Allah menciptakan Allah kedua, apakah Allah kedua ini tetap Tuhan? Tidak. Allah kedua ini bukanlah Tuhan, tapi hamba, karena dia diciptakan sama Allah yang pertama. Yang namanya ciptaan tidak akan mungkin menjadi pencipta. Itulah Tuhan Theos, pencipta. Dia sebagai legitimasi sumber ya, menghadirkan eksistensi. Itu Bang, kalau abang Muslim analoginya hanya ke Kristen, enggak. Kalau abang ke Muslim, abang tanya, andai kata Allah menciptakan Allah kedua, apakah Allah pertama ini apakah Allah kedua ini Tuhan? Tidak. Dia ciptaan makhluk karena dia diciptakan sama yang pencipta tadi. Itu analogi Bang, dan itu logika.
Makanya kalau abang mau ranahnya mengimani, abang mengimani yang mana? Yesus atau Bapa? Kalau abang memang mengimani Yesus, cari validasi di Alkitab yang menjelaskan tentang keesaan Yesus. Dia menciptakan apa, dia menghadirkan apa. Tapi toh ujung-ujungnya selama kita diskusi, yang sering dibanggakan tentang Bapa, tentang Allah. Itu loh. Tapi yang Juga itu dituhankan Bang. Yesus. Sementara Yesus ini digelarkan Tuhan Yesus Kristus. Kristus itu gelar yang diurapi. Tuhan itu Iya. Theos, bukan Kristus. Kalau abang mengatakan Tuhan Yesus Ya. Kristus, artinya abang anti Kristus karena abang merendahkan derajat Theos tadi. Ya. Itu logika lagi. Makanya nanti bakal ada satu pertanyaan. Mau sekeras apapun dogma Gimana abang, ulang tadi mau Bang? Terputus Bang. sampai mana tadi? Enggak ada Halo? putus. Jadi dari Nemius ini Yang memang Iya, maksudnya Bang Nian tadi sampai mana? Abang dengar? oh iya, yang tadi tapi menghujat yang sebelumnya tadi apa? Yang Theos ya? Oh iya, kalau abang mengatakan Tuhan Yang Yesus Yesus Kristus Kristus, Tuhan. artinya Tuhan Yesus Kristus. kalau abang mengatakan oh Tuhan kami Tuhan Yesus Kristus, ya nggak bisa Bang. Nanti jatuhnya abang lah anti Kristus. Karena apa? Kristus itu gelar, bahasa Ibrani-nya Hamasia, Arabnya Mesio, Arabnya Almasi, bahasa Yunani-nya Kristos, itu loh, itu Kristus jadinya. Sementara Tuhan itu Theos. Kalau abang menyamakan derajat Kristus, Kristus ini diurapi Bang. Yang lemah diurapi sama yang berkuasa. Orang yang diurapi dalam Islam juga ada yang dapat gelar Al-Masih selain Nabi siapa? Dajjal, ada juga Dajjal Al-Masih diurapi.